Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sofiana Putri dengan NIM 180202125 dari kelas Piwar 5D1 ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan ketiga di tahun 2018 dengan studi kasus MPI triwulan ketiga di tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah Keuangan Internasional Praktikum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara mendetail terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran. Yang dimaksud dengan neraca pembayaran menurut Sukirno pada tahun 2018 di bukunya di halaman 390 adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain pada suatu tahun tertentu, itu disebut dengan neraca pembayaran. Di mana di dalam neraca pembayaran itu terdapat 3 bagian, di antaranya transaksi berjalan atau current account, yang kedua adalah neraca transaksi modal atau capital account, dan yang terakhir adalah neraca transaksi finansial atau financial account. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas perkembangan serta faktor yang mendorong perkembangan MPI triwulan ketiga di tahun 2018. Dan saya menggunakan beberapa data, di salah satunya adalah laporan MPI di Bank Indonesia. Latar belakang yang mendorong saya untuk membuat presentasi ini dengan judul Analisis Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini adalah saat ini kan negara Indonesia kan merupakan negara yang merupakan bagian dari perekonomian global. Oleh karena itu, untuk dapat melihat gambaran mengenai perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui sebuah neraca pembayaran negara tersebut. Di mana neraca pembayaran itu sendiri kan berisi kayak informasi mengenai nilai ekspor dan impor, transaksi jasa-jasa, disertai dengan aliran modal jangka panjang atau penanaman modal asing dan aliran modal jangka pendek suatu negara. Gitu. Terutama pada neraca pembayaran Indonesia ya, khususnya pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini tercatat mengalami peningkatan defisit pada neraca transaksi berjalannya, diiringi dengan peningkatan permintaan domestik, di mana transaksi berjalannya pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini sebesar 8,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,37% terhadap PBD. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisit triwulan kedua di tahun 2018 yang tercatat sebesar 8,0 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,025 terhadap PBD. Selain itu, transaksi modal dan finansial pada triwulan ketiga ini di tahun 2018 mencatat adanya surplus yang cukup meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan, oleh karena itu, ada beberapa poin, yaitu 3 poin mengenai NPI ini. Yang pertama, bagaimana sih perkembangan NPI triwulan ketiga? Lalu yang kedua, faktor apa sih yang menyebabkan peningkatannya defisit terhadap neraca berjalannya di NPI triwulan ketiga di tahun 2018? Lalu ketiga, faktor apa sih yang menyebabkan transaksi modal dan finansial pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini mencatat surplus? Kita masuk ke dalam proses pembahasannya, di mana dapat Anda lihat di depan ada transaksi berjalan dan transaksi NPI Indonesia secara garis besar ya. Grafiknya di depan itu mengalami fluktuatif, di mana neraca pembayaran Indonesia atau NPI khususnya pada tahun 2018 di triwulan ketiganya ini tercatat mengalami defisit, dikarenakan defisit transaksi berjalannya ini meningkat dan tidak dapat dibiayai oleh surplusnya transaksi modal dan finansial atau TMF-nya di neraca NPI ini di triwulan ketiga di tahun 2018. Lalu kita masuk ke dalam aspek transaksi berjalannya atau neraca berjalannya. Di sini juga ada grafiknya. Grafik untuk neraca berjalan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2010 sampai 2018, detail dengan triwulannya masing-masing per tahun. Di mana dapat kalian lihat pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini kan neraca transaksi berjalannya ini mengalami defisit yang sangat meningkat sejalan dengan menguatnya permintaan di domestik. Nah, defisit transaksi berjalannya ini pada triwulan ini tercatat sebesar USD 8,8 miliar atau 3,37% terhadap PDB.
lebih tinggi jika kalian lihat dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar USD 8,0 miliar atau 3,02% terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan ketiga ini tercatat 2,86% terhadap PDB. Nah, peningkatan defisitnya transaksi berjalan ini dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan peningkatan defisit neraca jasa, di mana neraca perdagangan barang ini berbalik menjadi defisit terutama dikarenakan meningkatnya defisit neraca perdagangan di migas. Sementara peningkatan surplus neraca perdagangan non-migasnya masih relatif terbatas. Untuk defisit transaksi berjalan di triwulan ketiga sendiri ini lebih besar juga dibandingkan dengan defisit di triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2017. Itu sebesar USD 4,6 miliar atau 1,75% terhadap PDB. Terutama ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan non-migas dan peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Nah, defisit neraca perdagangan barang pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini juga berkebalikan dengan surplusnya pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai USD 5,3 miliar. Dikarenakan meningkatnya pertumbuhan impor, khususnya impor migas, di tengah melambatnya pertumbuhan ekspor. Nah, kenaikan pertumbuhan impor diiringi juga dengan adanya kenaikan terhadap harga minyak dunia, disertai meningkatnya aktivitas ekonomi di domestik. Sementara terjadinya perlambatan pertumbuhan ekspor itu dipengaruhi oleh volume perdagangan dunia yang tumbuh melambat, disertai dengan harga komoditas global yang mengalami penurunan. Nah, defisit neraca transaksi berjalannya yang meningkat juga bersumber dari naiknya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi ya, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Meskipun demikian ya, defisit neraca transaksi berjalan ini lebih besar tertahan oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor bagi produk manufaktur dan kegiatan surplus jasa perjalanan seiringnya naiknya jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara, di antara lainnya kan terkait dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan di Palembang di tahun 2018 ini. Lalu untuk di aspek transaksi modal dan finansial ya, bisa dilihat juga ada grafiknya dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Di situ ada dari triwulan pertama sampai triwulan ketiga di tahun 2018 yang terakhir. Nah, transaksi modal dan finansial pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini mencatat adanya sebuah surplus yang cukup besar, di mana mencerminkan bahwa masih banyaknya nih atau masih tingginya kepercayaan dari pihak investor terhadap prospek perekonomian di domestik. Nah, surplus TMF atau transaksi modal dan finansial ini sendiri ditopang oleh peningkatnya arus masuk investasi secara langsung. Ya, selain itu, adanya aliran dana asing pada instrumen surat berharga negara serta pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat. Nah, secara keseluruhan, surplus TMF pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini mencapai USD 4,2 miliar. Lebih rendah ya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar USD 4,5 miliar. Terutama karena meningkatnya penempatan simpanan penduduk dan tagihan lainnya di perbankan domestik pada bank di luar negeri. Meskipun demikian ya, surplusnya transaksi modal dan finansial tersebut itu masih belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan yang tadi saya terangkan sebelumnya. Sehingga neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini mengalami defisit sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September di tahun 2018 itu menjadi sebesar 114,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Nah, overall itu perkembangan di neraca pembayaran Indonesia NPI di triwulan ketiga di tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan ketiga di tahun 2018 ini mengalami peningkatan sejalan dengan menguatnya permintaan domestik, di mana tercatat berjalannya pada triwulan ketiga 2018 ini sebesar 8,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,37% terhadap PBD. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisitnya di triwulan kedua di tahun 2018 yang tercatat sebesar 8,0 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,025 terhadap PDB, di mana perkembangannya secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalannya ini hingga triwulan ketiga 2018 ini tercatat 2,86% terhadap PDB, sehingga masih berada di batas aman. Untuk saran saya bagi pemerintah terhadap perkembangan MPI di tahun 2018, terkhususkan untuk di triwulan ketiga ini, pertama saya ingin pemerintah itu agar mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan kuantitas ekspor, serta aspek lainnya yang sekiranya dapat meningkatkan surplus neraca pembayaran Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah tuh harus bisa mendorong atau mampu mendorong kinerja perekonomian dalam hal ini, di mana PDB-nya agar lebih baik lagi, serta dengan memberikan regulasi, kemudahan-kemudahan kepada investor baik dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menciptakan suasana kondusif, serta menumbuhkan kreativitas untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan lainnya, serta mulai berupaya untuk mengurangi ketergantungan akan arus modal asing berupa utang luar negeri, sehingga dapat mengurangi defisit neraca modal secara keseluruhan. Sekiranya dari saya, dari Safira Sofyana Putri, cukup untuk presentasi jurnal saya dengan judul Analisis Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia di triwulan ketiga, khususnya di tahun 2018. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kurang atau menyinggung, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.